Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah, NIM 1200121 jurusan Hukum Keluarga kelas B. Dosen pembimbing Bapak Ilham Akbar, MH. Saya akan membahas tentang mazhab, teori, dan aliran hukum. Pembahasan saya kali ini yaitu tentang pengertian mazhab. Teori. Yang pertama, teori hukum alam. 2. Teori sejarah. 3. Teori teokrasi. 4. Teori kedaulatan rakyat. 5. Teori kedaulatan negara. 6. Teori kedaulatan hukum. 7. Teori atau asas keseimbangan. Aliran hukum. Yang pertama, aliran positivisme hukum. 2. Aliran hukum murni. 3. Aliran sosiologis. 4. Aliran realisme hukum. Di sini saya akan membahas tentang mazhab dan teori. Yang pertama, pengertian mazhab. Mazhab hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual, aturan-aturan hukum, dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Dan saya di sini juga akan menjelaskan tentang teori. Yang pertama, teori hukum alam. Hukum alam adalah suatu teori menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan manusia, bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Ada dua macam hukum antara lain. Yang pertama, hukum yang berlaku karena penetapan penguasaan negara. Yang kedua, hukum yang tidak bergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya hukum yang asli. Thomas dan Aquinas membuat dua macam asas, yaitu pertama, asas-asas umum, yaitu asas-asas yang sendirinya dimiliki oleh manusia yang berusia sejak lahir dan mutlak diterima, misalnya berbuat baik dan jauhilah kejahatan. Yang kedua, asas-asas yang diturunkan dari asas umum, yaitu asas yang merupakan tafsiran terima yang dilakukan manusia. Apabila tafsiran itu buruk, maka manusia menjadi sesat. Dan Thomas Aquinas membagi 4 macam golongan hukum, yaitu pertama, res aeterna atau hukum abadi, yaitu rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal yang ada sesuai dengan tujuan dan sifatnya. Karena itu merupakan sumber dari segala hukum. Yang kedua, lex divina atau hukum ketuhanan, yaitu sebagian kecil dari rasio Tuhan yang diwahyukan kepada manusia. Yang ketiga, lex naturalis atau hukum alam, yaitu bagian dari lex divina yang dapat ditangkap oleh rasio manusia atau merupakan penjelmaan dari lex aeterna di dalam rasio manusia terhadap sisi manusia. Yang keempat, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sungguh-sungguh di dalam masyarakat. 2. Teori sejarah. Konsep ini berpendapat bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu keseluruhan jiwa atau rohani suatu bangsa. Selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa. Menurut pendapat tersebut, jelaslah bahwa hukum itu merupakan suatu rangkaian kesatuan dan tidak bisa terpisah dari sejarah suatu bangsa. Dan karena itu, hukum senantiasa berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Jelas pula bahwa pendapat konsep ini bertentangan dengan ajaran mazhab hukum alam yang berpendapat bahwa hukum itu berlaku abadi di mana-mana bagi seluruh manusia. Aliran yang menghubungkan hukum dan sejarah suatu bangsa dinamakan mazhab sejarah. Mazhab ini menimbulkan ilmu pengetahuan hukum positif. 3. Teori teokrasi.
Pada masa lampau di Eropa, para ahli fikir atau filosof menganggap dan mengajarkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan oleh sebab itulah, maka manusia akan diperintahkan Tuhan harus tunduk pada hukum. Ada pula teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dinamakan teori ketuhanan atau teori teokrasi. Berhubung peraturan-peraturan itu ditetapkan penguasa negara, maka oleh pelanjut teori teokrasi diajarkan bahwa para penguasa negara itu mendapat kuasa dari Tuhan, seolah-olah para raja dan penguasa lainnya merupakan wakil Tuhan. 4. Teori kedaulatan rakyat. Demikian menurut teori ini bahwa hukum itu adalah kemauan orang seluruhnya yang telah mereka serahkan kepada suatu organisasi, yaitu negara, yang telah terlebih dahulu mereka bentuk dan diberi tugas membentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Teori J.J. Rousseau yang menjadi dasar paham kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa negara bersandar atas kemauan rakyat. Demikian pula halnya, semua peraturan undang-undangan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut. 5. Kedaulatan negara. Teori ini dinamakan teori kedaulatan negara yang timbul pada abad puncaknya ilmu pengetahuan alam. Teori ini ditaati karena negara lain yang mengkehendakinya. Hukum adalah kehendak negara dan negara memiliki kekuatan yang tak terbatas. Pengajar teori kedaulatan negara yaitu Hans Kelsen dalam bukunya bahwa hukum itu adalah tidak lain daripada kemauan negara atau will status. 6. Teori kedaulatan hukum. Teori yang timbul pada abad ke-20 ini dinamakan teori kedaulatan hukum. Menurut Craig, hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang banyak yang ditundukkan kepadanya. Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari jumlah orang tidak dapat mengikat. Peraturan perundangan yang demikian bukanlah hukum, walaupun ia masih ditaati ataupun dipaksakan. Hukum itu ada karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanyalah kaidah yang timbul dari perasaan hidup anggota suatu masyarakat yang mempunyai kewibawaan atau kekuasaan. Dalil yang nyata yang menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum orang dirumuskan oleh Crane Group sebagai berikut. Setiap orang menerima keuntungan akan mendapat kerugian sebanyak dasar dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. Sebagian keuntungan dan kerugian dalam hal tidak ditetapkan terlebih dahulu. Dasar-dasar yang kedua adalah tiap-tiap anggota masyarakat hukum sederajat yang sama. Aliran-aliran hukum. 1. Aliran positivisme hukum. Ajaran positivisme memperkuat aliran legisme, yaitu suatu ajaran yang menyatakan tidak ada hukum di luar undang-undang. Undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Prinsip utama menurut aliran positivisme adalah 1. Hukum yang ditetapkan dalam undang-undang, maka hanya peraturan perundang-undangan yang disebut hukum. 2. Hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh. 2. Aliran hukum murni. Ajaran hukum murni adalah teori tentang hukum positif, suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Menurut asal-usul, aliran hukum murni merupakan pendekatan terhadap ilmu hukum ideologis yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintahan negara-negara totaliter.
Teori ini lazim dikaitkan dengan mazhab Wina oleh Hans Kelsen. Pada tahun 1881 sampai 1973, ajaran ini menghendaki agar ajaran hukum dibersihkan atau dimurnikan dari anasir-anasir yang tidak yuridik, seperti sosiologis, politis, filosofis, historis, ekonomis, dan lain-lain. 3. Aliran sosiologis. Menurut aliran sosiologis, hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Menurut aliran sosiologis, hukum tidak perlu diciptakan oleh negara, karena hukum bukan merupakan kenyataan-pernyataan, tetapi terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang diciptakan oleh kehidupan golongan-golongan masyarakat. Aliran ini dipopulerkan oleh Hamaker, Eugen Harnik, dan Max Weber. 4. Aliran realisme hukum. Aliran ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum realis di Amerika, antara lain Karl Llewellyn pada tahun 1893 sampai 1922. Hakim Agung Oliver Wendell Holmes pada tahun 1841 sampai 1935, dan ahli hukum Skandinavia. Hukum aliran realisme menjadi dasar sistem hukum Anglo-Saxon Amerika. Menurut kaum realis, hakim lebih layak disebut pembuat hukum daripada penemu hukum. Demikian isi presentasi saya kali ini.